Shalom. Ya, puji Tuhan untuk di pagi hari ini kita dilimpahi dengan sukacita yang asalnya pada Tuhan. Kita di pagi hari ini dengan keadaan sehat, tak kekurangan apapun, disatukan Tuhan lewat persatuan yang indah, lewat ibadah di minggu pagi hari ini. Kita patut mengucap syukur pada Tuhan. Hanya Dia yang layak kita sembah, kita tinggikan. Karena Dia yang sanggup menguasai setiap kehidupan kita, bahkan seluruh alam semesta ini. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kita akan mulai ibadah di minggu pagi hari ini. Setiamu
di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami ingin memuji dan menyembah akan Engkau, Allah yang hidup, Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami percaya lawatan-Mu turun atas setiap kami. Kami serahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur di akhir bulan Agustus kita masih bisa bersama-sama beribadah, merayakan iman akan kasih kebaikan Tuhan yang dinyatakan atas kehidupan. Tuhan rindu kita sebagai anak-anak Allah, maka sudah sepatutnya kita hidup mencerminkan menjadi anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan, dibebaskan dari belenggu dosa yang mencengkeram atas kehidupan setiap kita. Kita diselamatkan, kita ditebus, dan kita menjadi anaknya. Menjadi anak Allah bukan berarti bebas dari segala permasalahan, kesulitan, dan gangguan daripada si jahat, tapi justru dalam kehidupan kita maka kita akan mengalami namanya peperangan atau berhadapan dengan musuh. Tetapi bukan musuh secara jasmani, orang-orang yang tidak senang dan tidak suka kepada kita. Tetapi musuh kita adalah iblis. Dia pandai, dia cerdik, dia licik, dan agar kita dapat menang atasnya dan tetap dapat mempertahankan anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita, maka kita harus hidup bersandar, berserah kepadanya. Lalu juga kita harus memiliki pertahanan yang kuat, sehingga setiap waktu, setiap serangan tidak hanya kita bisa bertahan,
tetapi kita juga bisa melawannya lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi menang. Dan lebih daripada itu, kita diajak bersama-sama untuk senantiasa berdoa. Berdoa bagi kehidupan kita, keluarga kita, dan saudara-saudari kita, menopang mereka agar sungguh setiap kita dimampukan di tengah-tengah kemenangan yang Tuhan beri, kita pun diberikan roh keberanian untuk mewartakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang jauh dari Tuhan. Kita mohon kepada Roh Kudus untuk menolong dan memimpin setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tanggal 28 ini adalah batas akhir bagi Bapak Ibu jikalau ada yang keberatan berkaitan dengan calon penatua yang akan diangkat untuk melanjutkan pelayanan di periode 2023 sampai dengan 26, karena teman-teman 9 teman yang lain calon penatua dan diaken sudah diumumkan lebih dari 2 minggu yang lalu, jadi hampir 1 bulan. Lalu kita tahu Pak Sri mengundurkan diri sehingga sesuai dengan peraturan yang ada digantikan oleh Bapak Heri, dan ini batas terakhir. Jikalau ada keberatan, Bapak Ibu bisa sampaikan secara bertanggung jawab dan disampaikan kepada Ibu Maria Istanti atau Ibu Yuli sebagai ketua dan sekretaris. Batasnya sampai hari ini. Jikalau tidak ada keberatan, maka besok panitia berikutnya akan membentuk kepengurusan yang baru calon penatua diaken tahun 2023 sampai dengan 2026, dan kita terus akan doakan, kita akan dukung agar estafet pelayanan dari kemajelisan yang sekarang yang sudah menata sedemikian rupa dilanjutkan estafet pelayanan berikutnya, meneruskan mengerjakan yang lebih lagi, sehingga harapannya adalah pelayanan kita bersama-sama di GKMI Bangsri semakin tahun akan semakin lebih baik, semakin diberkati oleh Tuhan, dan semakin dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita doakan rekan-rekan kita, lalu kita juga doakan untuk keluarga yang mendukung agar sungguh pelayanan mereka diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat beribadah di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Di bawah langit ini tidak ada satu nama yang layak kita sembah dan kita agungkan selain satu nama, yaitu Yesus Kristus yang selalu tertanam dalam hati kita, yang kita imani, yang kita yakini, tertulis dalam firman Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya sebagai jalan dan kebenaran. Dia yang berkuasa, Dia yang hebat, Dia yang kuat. Mari kita pujikan Dia, kita agungkan Dia dalam setiap kehidupan kita. Dan di pagi hari ini kita lantunkan pujian ini. Betapa kuat, betapa hebat, dahsyatnya Tuhan Allah kita. Betul.
silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan. Dia adalah jaminan mulia yang diberikan Allah untuk kita lewat firman-Nya. Kita buka hati kita, pikiran kita, siapkan wadah yang kosong untuk menerima segala sesuatunya yang terbaik lewat firman Tuhan, agar firman itu masuk ke wadah yang tepat dan dapat kita gunakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan pujikan lagu ini untuk persiapan menerima firman Tuhan, jaminan mulia yang diberikan Tuhan. Bait 1 sampai yang ketiga. Mulia
beri kepada setiap kami. Bahwa setiap kami yang percaya kepadamu, maka setiap kami akan mendapatkan keselamatan, kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan di tengah-tengah perjalanan hidup yang Tuhan masih percayakan kepada kami di dalam dunia ini, kami terus harus berjuang mempertahankan dan memelihara agar anugerah itu tetap menjadi milik kami sampai akhir hidup kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami membutuhkan sabda kebenaran firman-Mu yang terus akan membawa kami mengalami pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan lewat setiap sabda kebenaran firman-Mu yang akan memperbaharui batin kami, meluruskan jalan hidup kami, sehingga setiap kami tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tetapi juga dipakai menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan benih firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kitab Efesus. Efesus pasal 6. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus diperbaharui lewat kebenaran firman Tuhan.
Bapak Ibu, setiap kita orang-orang yang percaya kepada Kristus, menerima Kristus, maka kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Nah, seringkali orang memaknainya karena sudah menjadi orang yang merdeka, orang yang bebas, maka mereka hidup santai-santai saja. Hidup seperti biasa-biasa saja. Orang Jawa bilang tidak ada gerengsengnya. Monoton di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Padahal meskipun kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, bukan berarti kita menjadi orang yang kebal, orang yang bebas dari kesulitan, orang yang bebas dari si jahat yang mencobai dan ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Kita akan tetap mengalami pergumulan-pergumulan, bahkan semakin kita serius dekat kepada Tuhan, maka tantangannya semakin besar. Kadang orang berpikir kalau serius kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan, tantangan masalahnya menjadi semakin besar. Kalau begitu, tidak usah saja serius kepada Tuhan. Tidak usah saja sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga hidupnya adem, ayem, tidak ada masalah. Ini keliru, Bapak Ibu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh mengiring kita kepada Tuhan, maka sebenarnya di dalam kehidupan kita bukan pengikut Tuhan yang sesungguhnya. Karena meskipun ada permasalahan, ada tantangan, ada kesulitan, tetapi karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, akan memberi jalan keluar bagi setiap kita pribadi, lepas pribadi. Kita akan dimampukan mengatasinya karena ada Roh Tuhan yang tinggal dalam diri kita, yang akan menuntun kita, membebaskan kita dari segala pergumulan-pergumulan yang terjadi atas hidup ini. Oleh karena itu justru di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, orang-orang yang sudah dimenangkan dan dimerdekakan, bagaimana kita hidup menjadi anak-anak Allah, kita harus serius di dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjaga sedemikian rupa, kita memelihara sedemikian rupa, sehingga anugerah yang Tuhan beri kepada kita itu tetap menjadi bagian milik kita, dan kita boleh mengalami damai sejahteranya. Alkitab sudah menuliskan bahwa iblis atau setan atau si jahat itu adalah satu pribadi yang memiliki tipu muslihat yang licik. Dia akan menghalalkan segala cara untuk melemahkan dan menjatuhkan iman kita. Bahkan ia punya kuasa melebihi dari kita manusia biasa,
Ia sanggup melakukan segala sesuatu agar kita orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus menjauh dan meninggalkan Kristus dan menjadi pengikutnya. Di 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ia akan selalu mencari celah, kesempatan, peluang yang ada untuk menerkam kita, membawa kita jauh daripada Tuhan. Di mana kita lengah, di situ ia akan masuk dan membawa kita, menghancurkan kita, agar kita tidak lagi menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan ia sanggup berperilaku menyamar sebagai malaikat terang. Di kitab 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Sepertinya sesuatu yang baik. Bukankah malaikat terang itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, juga bisa untuk memberkati kita. Tetapi kalau itu yang dilakukan oleh iblis, menyamar seperti malaikat terang, menyamar seperti atau sebagai malaikat terang, maka ia bukan malaikat, ia tetap si jahat. Bapak Ibu harus waspada dalam hal ini. Ia bisa menggunakan banyak hal. Ia bisa menekan kita, apakah lewat kesulitan ekonomi, apakah lewat sakit penyakit, apakah lewat pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, atau mungkin juga ia bisa seolah-olah memberkati kita, tetapi ujung-ujungnya adalah maut, membawa kepada kecelakaan, kebinasaan bagi setiap kita. Jangan mau dikelabui oleh si iblis, oleh si jahat. Ketika kita bergumul dengan kelemahan tubuh, maka ketika berupaya sedemikian rupa tidak mengalami kesembuhan, maka seringkali kalau imannya tidak kuat, ia akan menjadi lemah dan mencari solusi jalan keluar yang lain. Pengobatan alternatif bukan dengan makanan atau minuman herbal, bukan dengan pijat saraf dan sebagainya. Tetapi pergi kepada orang yang pintar, orang yang memiliki kelebihan lain, di mana ketika kita datang kepadanya, lalu saat itu juga bisa mengalami kesembuhan di dalam tubuh kita. Tetapi ingatlah bahwa si jahat, tetap si jahat, ia tidak akan membiarkan diri kita sembuh secara jasmani, secara utuh dan rohani kita. Tetapi ia selalu ingin meminta balasan. Kalau hanya sekedar harta,
uang, kita bisa upayakan, kita bisa beri. Tetapi itu tidak ada artinya bagi si jahat dan si iblis. Dia meminta roh kita, jiwa kita menjadi gantinya sehingga kita menjadi pengikutnya. Betapa murahnya harganya. Keselamatan diganti dengan sebatas kesembuhan. Dan dari si jahat ia akan selalu mengikat kita. Mungkin benar kita terbebas dari sakit penyakit, mungkin kita bebas dari pergumulan kita, tetapi akan muncul pergumulan-pergumulan yang lain yang akan semakin mengikat kita sehingga kita tidak bisa lepas di dalamnya. Ia pun bisa menawarkan kekayaan yang lebih cepat daripada kita bekerja secara normal dan memohon berkat Tuhan. Tetapi ia akan mengikat kita, ia akan meminta imbalan kepada kita. Karena sebenarnya berkat yang diberikan dari iblis itu mengikat kita. Kita sedang mencuri berkat anak cucu yang kita rampas, kita ambil, kita nikmati, sehingga justru keturunan kita yang akan mengalami kesulitan. Ia akan mengikat kita sehingga kita tidak bisa bebas, kita tidak bisa lepas daripadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau misalnya seseorang kecanduan sesuatu, dia akan sulit untuk lepas kalau bukan Roh Allah yang menolong, melepaskan, dan membebaskan akan kita. Di tengah-tengah perjuangan yang demikian, di tengah-tengah situasi zaman yang demikian, maka kita diajak bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berjuang dengan sungguh-sungguh, hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya sekedar bertahan, tetapi melawan si jahat, karena Tuhan sendiri sudah menyediakan sarana bagi kita untuk mengalahkan si jahat. Kalau si iblis menggunakan berbagai macam strategi, serigala berbulu domba, menyamar sebagai malaikat terang, seolah-olah menyembuhkan, memberi berkat, padahal dia sedang mengikat kita agar kita tidak bisa keluar daripada jeratnya. Maka Allah juga memberikan strategi kepada kita agar setiap kita dimampukan untuk mengalahkan si jahat, sehingga di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, kita adalah menjadi orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Dengan kata lain, kita diajak untuk bersandar penuh, percaya penuh kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup menolong dan menyelamatkan setiap kita. Kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam berbagai macam serangan-serangan hidup, pergulatan-pergulatan hidup yang kita katakan mungkin sangat berat di dalam hidup ini. Tetap percaya dan bersandarlah kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita percaya dan bersandar kepada Tuhan? Kita harus memiliki kesatuan hati dengan Allah.
tinggallah di dalam Allah dan Allah tinggal di dalam kehidupan saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang keempat. Lalu digambarkan sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam. Tidak hanya sekedar tidak berbuah, tetapi kalau ranting tidak melekat kepada pokok anggur, kepada batangnya, dia mencoba melepaskan diri, maka ia akan mati. Boro-boro berbunga dan menghasilkan buah. Bapak Ibu, kita harus melekat hati kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Lewat kebenaran firman Tuhan yang menjadi asupan makanan setiap kita. Baca, renungkan firman Tuhan setiap hari. Firman itu tinggal di dalam hidup kita dan firman itu akan berkuasa memimpin dan menuntun setiap kita. Karena hanya Tuhan yang sanggup mengalahkan iblis. Kalau kita mencoba menggunakan kekuatan kita sendiri, akal budi kita sendiri, tanpa mohon pimpinan dan tuntunan akan Tuhan lewat Roh Kudus-Nya, sudah dipastikan kita akan kalah, kita akan mati. Kita tidak mampu untuk menghadapinya. Bersandarlah penuh, percayakanlah penuh hidup saudara dalam situasi dan kondisi apapun. Jangan sekali-kali tergiur, tergoda karena mata kita, karena pendengaran kita, karena penciuman kita, karena perabaan kita. Arahkan hati dan hidup kita hanya satu-satunya kepada Tuhan. Yang kedua, miliki pertahanan hidup yang kuat. Bagaimana cara kita bertahan? Kalau kita sudah mempercayakan hidup, apakah itu sudah cukup? Alkitab menuntun setiap kita pribadi lepas pribadi, agar setiap kita menggunakan perlengkapan senjata Allah yang diberikan kepada kita untuk melawan si jahat dan melindungi setiap diri kita pribadi lepas pribadi. Hidup sebagai anak-anak Allah, ia harus hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pegang kebenaran firman itu dan hidupi di dalam kehidupan setiap kita. Meskipun berat, meskipun sulit, tetapi mintalah kepada Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun setiap kita. Belajarlah hidup adil dari keadilan Allah yang sudah Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Lalu kita terapkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga ketika kita belajar hidup benar, belajar hidup adil, sedikit pun tidak ada celah bagi si jahat, si iblis untuk masuk dan menyusup di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan di tengah-tengah menjaga kekudusan hidup di dalam Tuhan, maka kita diajak untuk mewartakan Injil, kabar sukacita yang membawa damai sejahtera bagi
saudara-saudari kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pertempuran, di tengah-tengah pergulatan yang kita alami, maka gunakan iman kita untuk melawan daripada si jahat. Gunakan firman Tuhan yang menjadi asupan makanan rohani kita untuk melawan si jahat. Ketika kita mulai dipengaruhi pikiran kita, hati kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, karena mungkin itu menjadi kebutuhan kita. Tetapi kalau kemudian kita kembali mengarahkan hati kita beriman kepada Kristus, bahwa Kristuslah yang sanggup menolong dan membebaskan kita, bahwa Kristuslah yang akan menolong dan melepaskan kita, maka kita akan tetap kuat dan tegar di dalam menghadapi setiap permasalahan, setiap tipu muslihat daripada si jahat. Jangan mau dibelokkan dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan keinginan-keinginan duniawi kita, tetapi arahkan hidup kita kepada Tuhan dengan tetap beriman, dan lawanlah dengan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Bagaimana kita bisa melawan dengan firman Tuhan kalau setiap hari kita tidak pernah membaca firman Tuhan? Bagaimana kita bisa melawan dengan kebenaran firman Tuhan kalau asupan kita bukan kebenaran firman yang terus masuk mempengaruhi setiap kehidupan kita? Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara, betapa pentingnya meluangkan waktu, menyisihkan waktu membaca firman itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita ketika ada serangan dari si jahat. Maka firman itu yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Lewat firman itu akan menolong kita, bahkan mematahkan setiap belenggu dari si jahat yang mencoba menjerat setiap kita pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika ada serangan-serangan dari si jahat, apakah real kuasa si jahat itu datang mempengaruhi kehidupan kita, nampak dalam wujud yang real, atau kuasa-kuasa kegelapan itu masuk, menyusup, mempengaruhi lewat orang lain yang mencoba melemahkan setiap kita. Mungkin lewat perkataan-perkataan yang pedas, lewat perkataan-perkataan yang keras yang disampaikan oleh orang lain. Kalau hati kita tidak dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, kalau hati kita tidak dipenuhi oleh kasih kemurahan Tuhan, maka setiap kita mudah marah, setiap kita akan mudah sakit hati, setiap kita akan mudah emosi. Tetapi ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, pikiran kita diberi kejernihan di dalam berpikir, maka kita bisa mengatasinya. Kita akan tetap tenang karena kita tahu Tuhan yang akan menolong, menyertai, memberi ketenangan, memberi hikmat, sehingga bisa mengatasi segala kesulitan yang dihadapi.
Lalu yang ketiga, kita senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa berarti terus-menerus berdoa, bersyafaat, menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Betapa pentingnya doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Karena itu adalah satu bentuk komunikasi kita kepada Allah. Tetapi juga sekaligus untuk menunjukkan bahwa kita sedang bergantung penuh kepada Tuhan. Jangan kalau sudah terhimpit, sudah tidak berdaya, baru datang dan berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi mari dalam kehidupan ini, ketika kita sedang mengalami apapun, kita menyadarinya, ketika kita sadar, jangan pakai akal budi dulu. Jangan pakai dengan kekuatan kita dulu. Memang Tuhan memberi akal budi kepada kita, tetapi jangan menjadi andalan utama bagi kita. Ketika kita menyadarinya bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam kehidupan setiap kita, datanglah kepada Tuhan dan berdoa. Mintalah hikmat kepadanya. Lewat akal budi yang Tuhan beri, Tuhan pakai untuk menolong kita sehingga kita bisa terbebas dari jerat si jahat. Tetapi tidak hanya untuk diri kita, betapa pentingnya kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Betapa pentingnya bersyafaat, Bapak Ibu. Doa itu sederhana, waktunya juga singkat, tempatnya bisa di mana-mana. Tetapi firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, sehati sepikir di dalam Tuhan, maka Tuhan ada dan Tuhan hadir. Dan kita tahu ketika Tuhan ada dan Tuhan hadir, maka Tuhan pasti akan mengerjakan sesuatu bagi setiap kita. Betapa pentingnya topangan doa bagi saudara-saudari kita. Doakan orang-orang kudus. Doakan para pemimpin-pemimpin. Apakah pemimpin rohani, apakah pemimpin dalam negeri ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau para pemimpin ditangkap oleh si jahat, maka efeknya, akibatnya tidak hanya personal yang menduduki kepemimpinan itu, tetapi akan berimbas kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Karena ia akan menggunakan kuasa otoritasnya untuk mempengaruhi sesuatu yang tidak benar. Tetapi sebaliknya ketika pemimpin itu hatinya melekat kepada Tuhan, maka berkat Allah pun akan turun atas orang-orang yang dipimpinnya, sehingga semua juga diberkati oleh Tuhan. Mari kita saling mendukung, kita saling menopang di dalam doa. Agar jikalau ada saudara kita yang lemah, lewat topangan doa kita, maka ia akan menjadi kuat, dikuatkan oleh saudari-saudara seiman di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan doa akan mematahkan kekuatan si jahat yang hendak masuk dan menyusup di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu, mari kita orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, mari kita tetap menjaga, memelihara, bahkan berjuang bersama-sama menjadi pemenang. Ingat, Tuhan sudah
perlengkapi kita untuk mengalahkan si jahat. Mengapa kadang-kadang kita kalah? Mengapa kita tidak bisa mengatasi si iblis? Karena kita tidak menggunakan perlengkapan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Mari di dalam kehidupan ini kita menyandarkan penuh, percaya penuh kepada Tuhan, sehingga lewat kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan, tidak hanya kita berjuang dan menjadi pemenang, tetapi kita pun dapat memberitakan Injil, kabar keselamatan kepada orang lain, sehingga orang-orang lain pun juga mengalami kemenangan demi kemenangan ketika mereka ditekan, ketika mereka dibelenggu oleh si jahat di dalam kehidupan mereka. Mari kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan menyelamatkan saudara-saudari kita. Mari kita menjadi satu tim yang saling melengkapi di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami diingatkan bahwa dalam hidup ini kami tetap harus memperjuangkan iman kami di dalam hidup ini. Sepanjang perjalanan yang Tuhan beri dan anugerahkan, kami harus berjuang. Kami memiliki lawan yang kuat dan tangguh, tetapi kami percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan menjadi pemenang. Bahkan Tuhan akan memberi pengalaman-pengalaman rohani kepada kami, karena roh yang di dalam hati kami, yaitu Roh Kudus yang Tuhan anugerahkan, lebih besar dari kuasa apapun di dalam dunia ini, dari kuasa-kuasa kegelapan yang mempengaruhi seluruh dunia ini. Kami mengucap syukur, kami memiliki Allah yang memberi solusi dan jalan keluar di tengah-tengah perjalanan hidup yang kadang-kadang begitu berat dan begitu sulit kami alami. Pagi hari ini kami berdoa, kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dibelenggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tutup bungkus setiap kami sidang jemaat-Mu bersama dengan keluarga dengan kuasa darah Kristus, agar sungguh perlindungan Tuhan Engkau berikan kepada kami. Dan Tuhan memberikan otoritas kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepada Kristus, untuk mematahkan setiap kuk, setiap belenggu dari kuasa kegelapan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk setiap umat-Mu di tempat ini yang telah salah jalan dalam memilih karena keinginan-keinginan duniawi yang menjerat anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Yesus yang akan melepaskan, Tuhan Yesus yang akan membebaskan, apakah lewat sakit penyakit yang diderita, lewat pergumulan-pergumulan yang silih berganti dihadapi oleh sidang jemaat, lewat kuasa kasih Kristus yang akan menjamah setiap anak-Mu
sehingga pemulihan demi pemulihan terjadi. Anak-anakmu benar-benar mengalami kemerdekaan Kristus dan kemudian hidup menjaga kekudusan di dalam Tuhan. Percaya penuh kepada Kristus dan menjaga imannya di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu menyertai untuk seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini, mereka akan dibukakan mata jasmani dan mata rohaninya, sehingga boleh mengalami kelepasan, kelegaan, pertolongan yang datangnya daripada Tuhan, dan memiliki komitmen yang sungguh untuk semakin serius di dalam berjuang memenangkan setiap pergumulan dan pergulatan hidup, karena Kristus lewat Roh Kudus-Nya yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, yang akan memimpin dan menuntun dan membuat setiap kami menjadi menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan turun atas setiap anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk sabda-Mu pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita disegarkan lewat firman Tuhan. Di kesempatan ini kita juga akan memberikan korban syukur kita lewat persembahan yang kita siapkan dari rumah. Di pagi hari ini ada 2 kotak persembahan, yang satu untuk gereja dan yang satu untuk TK Ester. Maleakhi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang kelakar, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri, kita serahkan persembahan kita lewat doa. Terima kasih Tuhan semua karena kemurahan-Mu. Anugerah-Mu begitu besar dalam setiap pribadi kami. Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Inilah persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, agar menjadi saluran berkat bagi pelayanan, di mana Tuhan tempatkan kami untuk melayani Tuhan. Berkati setiap kami yang memberikan korban syukur, Tuhan yang mempunyai kerajaan, Tuhan yang punya harta yang berlimpah, dan Tuhan pula yang akan memberikan yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Berkati untuk anak-anak-Mu yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan yang kami berikan. Tuhan tanamkan roh takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan kami yang kudus dan yang hidup di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan dan doa adalah tarikan nafas satu kali dalam kehidupan kita. Semuanya saling bersinergi satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa melepaskan di antara satu. Di pagi hari ini kita akan naikkan doa-doa syafaat kita. Kita serahkan setiap pergumulan kehidupan kita secara pribadi. Kita akan terus dukung dalam doa untuk gereja kita, pelayanan kita, dan juga kita turut berdoa untuk bangsa negara kita agar kesejahteraannya, keamanannya dijamin oleh Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian untuk
Mendasari tulis syafaat di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari, kita pujikan, pulihkan bangsaku Tuhan. Sujud
karena sepanjang bulan Agustus ini kami diingatkan tentang anugerah Tuhan. Tidak hanya lewat iman keyakinan kami kepada Kristus, tetapi juga momentum bangsa kami yang Tuhan anugerahkan. Kami boleh menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang bebas mengatur kehidupan rumah tangga sendiri. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon hikmat-Mu di tengah-tengah mengelola bangsa dan negeri ini. Bukan satu perkara yang mudah yang harus ditangani. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo, ke dalam tangan kasih-Mu, para menteri yang mendukung. Kami menyerahkan pemerintahan daerah sampai dengan RW RT ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan, agar setiap anak-anak-Mu boleh bertanggung jawab, mengerjakan apa yang dipercayakan untuk menata lebih baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam perjalanan bangsa kami ada banyak masalah, pergumulan, kesulitan yang dialami. Tentang keamanan, ketentraman, perekonomian, politik, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah menyelesaikan permasalahan demi permasalahan yang ada, kami mohon tangan Tuhan terulur, memberi jalan keluar, termasuk pandemi yang masih ada di dalam kehidupan kami bersama-sama. Kami mohon berkat Tuhan curahkan atas negeri kami, sehingga tidak hanya kami boleh mengalami damai sejahtera Kristus, tetapi juga mengalami hujan pertobatan. Banyak orang percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan pengabaran Injil, baik lewat lembaga-lembaga resmi maupun anak-anak-Mu secara pribadi lepas pribadi yang mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudari kami, termasuk jemaat-Mu GKMI Bangsri di tempat ini. Taruh kepada kami hati yang mengasihi orang-orang yang terhilang. Beri roh keberanian dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan untuk membagikan dan menceritakan kasih Kristus, sehingga saudara-saudara kami yang kasihi, mereka pun terselamatkan. Mereka mendapatkan anugerah keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami menyerahkan sinode kami ke dalam tangan kasih-Mu, baik pembangunan gedung sinode yang masih berlangsung, demikian juga persiapan sidang MPL yang ketiga di Semarang. Kami menyerahkan tempat yang kami pakai, panitia yang mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan, BPH Sinode yang mempersiapkan materi, agar setiap kami yang hadir, kami boleh berbagi, kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru, dan kami bawa pulang ke gereja kami masing-masing untuk kami terapkan dalam kehidupan bergereja. Apakah di dalam membangun persekutuan, mewartakan kasih Kristus, sehingga lewat komunitas gereja kami masing-masing, kami disanggupkan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk rekan-rekan penatua diaken dan majelis yang sampai hari ini Tuhan beri kepercayaan untuk mengerjakan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Beri hikmat-Mu kepada setiap kami majelis, agar kami dapat menyelesaikan dengan penuh syukur dan antusias sampai 2023 apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Beri hikmat-Mu dapat mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki
untuk pertumbuhan dan perkembangan gereja ini, bahkan untuk mewartakan akan kasih Kristus kepada saudara-saudari kami. Kami menyerahkan panitia yang akan dibentuk untuk masa raya Natal. Tuhan, Engkau memakai dan mempersiapkan baik panitia maupun sidang jemaat-Mu. Kami boleh menyambut dengan penuh rasa syukur dan menghidupi berkat Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan rencana bulan keluarga, retret ke dalam tangan kasih-Mu di bulan Juli 2023. Tuhan memberkati hotel yang kami pakai. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu. Tuhan memberkati seksi acara yang mempersiapkan pembicara yang akan kami hubungi. Kami percaya segala sesuatunya Tuhan sediakan kepada kami, agar lewat retret keluarga ini setiap kami boleh mendapatkan kesegaran, tidak hanya lewat persekutuan dan kehidupan kami, tetapi juga kerohanian kami semakin antusias di dalam pengiringan kepada Tuhan. Pagi ini kami juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, dalam kondisi apapun. Kami mohon berkat Tuhan turun atas anak-Mu. Penuhi hatinya dengan Roh Kudus-Mu, agar anak-Mu bijak dalam memilih dan memilah, menentukan perjalanan hidup yang benar dan berkenan di dalam Tuhan. Berkati pekerjaan sepekan, agar lewat pekerjaan yang ditekuni tidak hanya diberi kelimpahan, mencukupkan kebutuhan hidup, tetapi juga dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat. Karena setiap kami dipanggil tidak hanya sekedar menjadi penikmat berkat, tetapi juga menjadi penyalur berkat bagi saudara-saudari kami yang lain. Kami berdoa untuk mereka yang sedang bergumul. Kami mohon tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong dan menyelamatkan. Kami sehati mohon belas kasihan-Mu. Secara khusus pagi hari ini, kami berdoa bersama-sama, memohon lawatan Tuhan turun atas Bapak Yosef dan Ibu Sindu yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Mereka membutuhkan uluran tangan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan, sehingga anak-Mu boleh mengalami damai Kristus yang melimpah-limpah di dalam hatinya. Bahkan kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan akan anak-Mu. Tuhan memberi kesempatan kepada saudara-saudari kami untuk dekat, mengasihi, dan melayani akan Tuhan. Kami menyerahkan juga dalam masa pemulihan untuk Pak Hermi Janta, untuk Pak Rukdi, Pak Manik, ke dalam tangan kasih-Mu. Dan beberapa saudara kami yang tidak kami sebutkan satu persatu, kami juga percaya berkat Tuhan turun atas umat-Mu, sehingga jemaat-Mu di tempat ini tidak kekurangan sesuatu yang baik yang asalnya daripada Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur di sepanjang pekan ini ada beberapa saudara kami yang berulang tahun. Kami serahkan Bapak Rukdi Sinaga, Ibu Ita Sinaga, Ibu Lili, dan juga Saudara Yoga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon berkat Tuhan menyertai atas anak-anak-Mu. Tambahkan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga iman mereka akan semakin kuat dan semakin kokoh di dalam pengiringan kepada Kristus. Mereka dilawat oleh Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan anak-anak-Mu. Pakai mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dimampukan mewartakan kasih Kristus di dalam kehidupannya. Hamba-Mu juga serahkan masa muda Saudara Yoga ke dalam tangan kasih-Mu. Jadikan saluran berkat pada generasinya
sehingga lewat pelayanan anak-Mu, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kami juga percaya Tuhan sudah sediakan masa depan yang terbaik bagi anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kehendak Tuhan yang terjadi, baik atas hidup kami, atas gereja kami, maupun atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengikrarkan, mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kami mengucap syukur untuk kelawatan yang Tuhan beri lewat ibadah raya di pagi hari ini. Dan kami percaya sepanjang minggu ke depan kami akan semakin sungguh-sungguh di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, karena kami tahu lawan kami, musuh kami bukan manusia, tetapi kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kami. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan senjata kepada kami, memberi jalan keluar kepada kami, agar kami dapat mengalahkan si jahat, karena si iblis sudah Engkau kalahkan ketika Engkau mati di kayu salib. Dan kami dimampukan untuk mengatasinya dan hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya.